Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mariska dari SD Negeri 44 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sahabat Rumah Belajar, pada kali ini kita akan membahas materi tentang siklus air kelas 5 SD dengan tujuan menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Sahabat Rumah Belajar, air adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, maupun pembangkit listrik tenaga air. Tapi tahukah kalian bagaimana bisa air yang kita gunakan setiap hari senantiasa tersedia di bumi? Ada yang tahu jawabannya? Betul sekali. Jadi, karena air mengalami siklus atau sirkulasi atau perputaran yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Terdapat 3 tahapan dari siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahap ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Kondensasi adalah proses perubahan air menjadi partikel-partikel akibat suhu udara yang rendah hingga akhir membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel yang berukuran sangat kecil. Karena pengaruh suhu udara yang rendah, partikel-partikel tadi akan saling mendekati satu sama lain, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Selanjutnya adalah proses presipitasi. Proses ini adalah proses di mana terjadinya pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan, uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin, panas, atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Tetesan hujan juga akan mengalami yang namanya limpasan, proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Selain itu juga terjadi proses infiltrasi di mana air masuk dan meresap ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Proses ini pun kemudian terus berulang, mulai dari proses evaporasi, kondensasi, dan prestisipasi. Pengulangan inilah yang disebut dengan siklus atau perputaran. Jadi, air yang ada di bumi akan terus berputar sesuai dengan tahap-tahap. Sahabat Rumah Belajar, itulah tadi pembahasan tentang siklus air. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.